kemarin, kita disuguhi Injil tentang apa yang najis dan apa yang tidak. Jadi katanya yang menajiskan itu menurut Injil Markus adalah yang keluar dari hati kita, bukan yang masuk ke dalam mulut kita, tapi yang keluar dari hati, yang keluar dari mulut. Nah, maka dikatakan niat jahat, pencurian, percabulan, perzinahan, ketamakan, ketidakadilan, penipuan, pesta pora, iri hati, pencemaran nama baik, dan seterusnya. Jadi eh, bahwa pesan Injil itu jelas sekali bahwa segala sesuatu yang masuk dari luar itu tidak dapat menajiskan, tapi apa yang keluar dari dalam itulah yang membuat manusia menjadi najis. Nah, tadi yang disampaikan tadi hal-hal yang membuat orang mudah jatuh ke dalam pencemaran diri itu. Nah, dalam konteks inilah tadi juga bagus sekali ya intensi wujud universal tadi mengenai eh, perilaku kita yang disebut dengan pertobatan ekologis ya. Saya kira ini juga menjadi tema besar di Keuskupan Agung Jakarta tentang bagaimana menjaga lingkungan hidup kita. Tapi sebenarnya ada lingkungan yang jauh lebih penting daripada itu semua, yaitu lingkungan hati. Ya. Karena semua yang terjadi ini semua berasal dari perilaku manusia. Maka maka saya mengangkat tema ini karena Ibu Maria Jiao juga pernah mendengarkan ini dalam renungan ORK. Jadi mungkin ini dirasa baik untuk kita. Maka kita akan mulai dari slide yang pertama. Minta tolong Pak Gunawan ya, tolong dibantu nanti untuk membantu untuk memutar slide-nya. Jadi tema kita keluar dari tanah dosa. Kita semua kan sudah mendapat rahmat penebusan lewat darah Kristus yang tersalib dan dari darahnya, dari lambungnya keluar eh, air dan darah. Ya. Merah dan biru gitu ya, tanda darah dan air. Darah itu merujuk pada sebenarnya itu adalah dari lambungnya keluar sakramen-sakramen kan, menjadi kekayaan gereja yang kita butuhkan. Nah, tapi kemudian ada dalam diri kita yang disebut kecenderungan untuk melakukan dosa. Dalam bahasa moral itu namanya concupiscencia. Tapi eh, meskipun kita sudah dibaptis, dosa asal kita diampuni, tapi kecenderungan untuk berdosa itu ada. Maka Paulus pernah bilang, bukan apa yang ku kehendaki yang aku lakukan, tapi justru apa yang tidak aku kehendaki, justru itulah yang kulakukan. Maunya nggak marah, tapi yang terjadi malah yang sebaliknya. Nah, maka kita akan bermenung bersama. Ini perjuangan seumur hidup ya. Ini adalah hidup kita itu pertempuran para saudara ya. Pertempuran antara yang roh baik dan roh jahat. Kita ini ada di tengah nih. Roh kita ini cenderung kemana gitu ya. Nah, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, pasti seharusnya kita yakin ya, kita sudah dibebaskan dari dosa dan hukum dosa. Lalu secara positif kita mendapat anugerah Roh Kudus. Ini Roh Kudus ini yang membela kita, yang mengajar kita, yang membimbing kita, dan terutama yang membantu kita untuk berperang, berperang untuk melawan roh jahat. Nah, maka kita akan bicara tentang 5 langkah untuk keluar dari tanah dosa. Renungan ini saya ambil dari Roma 6 ayat 1 sampai 13. Jadi bagaimana sesudah orang ditebus, orang harus nanti terus melakukan eksodus, terus jalan ya, perjalanannya yang tak kunjung henti dari pengungsian ke tanah terjanji, dari kematian ke kehidupan, dari kesalahan kepada kasih, dari karunia dari dosa lalu kemudian ke kesucian. Itulah perjalanan hidup kita. Nah, tapi tidak semudah itu ya. Eh, Pada kenyataannya bukan hanya kita, para rasul, Paulus juga sungguh mengalami pergulatan tentang itu.
mengenai berjuang melawan dosa. Bahkan kita jangan heran ya, kalau seperti Santo Agustinus pun, dia butuh waktu yang lama untuk keluar dari kecenderungannya atas dosa-dosa tertentu. Terutama atas tindakan asusila yang dulu menjadi budaya hidupnya di waktu ketika dia masih muda, ya. Sehingga ia punya anak di luar nikah, itu yang bernama Adeodatus kan. Toh meskipun itu dia beri nama Adeodatus yang berasal dari Allah. Nah, ini juga perjuangan dari semua orang ya. Nah, maka harus kita punya prinsip bahwa orang berdosa itu orang kudus itu punya masa lalu. Orang berdosa punya masa depan. Nah, baik, sekarang kita akan eh, masuk ke langkah-langkah konkretnya. Yang pertama ialah mengenali dosa. Mengenali dosa. Ini udah slide yang kedua. Nah, dunia kita ini telah kehilangan rasa berdosa. Maka mungkin kenapa lalu kemudian menurut pengalaman saya tugas di Sumatera sekarang, menurut pengalaman saya, rasa berdosa ini yang menurut saya kurang. Bukan soal dosanya banyak atau tidak, tapi soal rasa berdosa ini menjadi satu eh, kecenderungan baru dalam diri umat beriman, ya. Kehilangan rasa berdosa atau kekurangan rasa berdosa. Sehingga ruang pengakuan dosa, meskipun kita sudah buka kotak kerahiman Allah itu loh, yang mana di sana apa ya, dari sana kita mendapat pengampunan, pendamaian, kelegaan, tapi kemudian itu juga tidak dimanfaatkan, ya. Baik, jadi rupanya faktornya ialah karena orang sudah kehilangan rasa berdosa. Nah, lalu kemudian uh, contoh ya, sekarang pun orang sering mengerdilkan tentang dosa kan, mengerdilkan tentang dosa. Contohnya kalau sekarang dosa sering diganti dengan kata hilaf gitu ya, hilaf. Hilaf. Jadi hendak melembutkan dosa itu dengan istilah yang lalu akhirnya justru mengaburkan. Lalu kemudian juga seperti penderitaan lalu diganti misalnya dengan tantangan. Ya itu kan satu hal yang berbeda ya, soal penderitaan dan soal tantangan. Nah, ini kecenderungan manusia. Jadi hal yang sama pun dilakukan untuk mengenai dosa. Orang lalu mulai kehilangan eh, rasa berdosa. Nah, jadi sekarang ini dunia takut pada segalanya kecuali dosa. Manusia sekarang takut akan polusi, ya, polusi, kejahatan-kejahatan yang gelap yang terdapat disembuhkan. Namun dia tidak takut untuk perang melawan Tuhan, ya, yang maha kekal, maha kuasa, sang kasih, ya. Dan setelah membunuh kekuatan untuk dilemparkan ke dalam api abadi, ya. Jadi rupanya manusia sekarang sudah mulai kehilangan rasa takut akan itu. Jadi rasa takut akan dosa, rasa kepercayaannya ditemukan dalam Tuhan yang menciptakan dia, yang membebaskan dia. Nah, lalu mulai kehilangan itu. Gitu. Bahkan secara psikologi orang lalu kemudian mengganti itu dengan istilah-istilah psikologi. Nah, oleh sebab itu tidak heran bahwa sekarang uh, orang menjadi excuse dengan dosa gitu. Seperti terjadi anestesi ya, anestesi rohani. Ini slide yang kelima ya Pak Gunawan ya. Semacam terjadi anestesi rohani, pembiusan rohani. Orang lalu kemudian sulit untuk mengenali musuh yang sebenarnya itu apa. Nah, dia kemudian bingung atau kabur untuk mengenali siapa musuhnya gitu. Bahwa musuhnya itu roh jahat, itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya dan kemudian mengejar kita siang dan malam untuk memakan kita dan memangsa kita ya. Dalam arti tertentu memangsa jiwa kita ya. Nah, jadi sekarang yang terjadi ialah semua upaya dipusatkan pada pembebasan diri dari penyesalan akan dosa. Bukan melawan dosa, tapi sekarang melawan gagasan tentang dosa. Nah, itu ya. Melawan gagasan tentang dosa. Maka orang lalu kemudian bicara tentang kelemahan-kelemahan, dosa dan kesalahan.
mungkin dikaitkan begitu tidak seimbang dengan misalnya luka batin. Oh, ini karena luka batin, mengapa dia lalu kemudian ini? Oke, tapi kan kemudian orang lalu mempsikologikan segala sesuatu gitu. Sehingga kita tidak tahu bahwa ada realitas si jahat kan. Ada realitas si jahat kan. Maka kita selalu berdoa, bebaskanlah kami dari yang jahat. Maksudnya realitas setan itu ada. Jadi kemudian bukan mempsikologikan segala sesuatu. Nah, itu yang sering terjadi dalam diri kita saat ini. Nah, maka uh, kita harus ingat kembali ya, kembali kita harus mengenali dosa-dosa kita. Bahwa dosa itu mengintip dari balik pintu, ya. Itu dalam kitab Kejadian itu dikatakan bahwa dia mengintip kita di balik pintu. Nah, maka sering dikatakan gambarannya itu ya dosa itu seperti kita sedang tidur dengan sesuatu yang tidak kita sukai gitu loh. Sesuatu yang melukai kita tapi anehnya kita sukai. Jadi saya koreksi ya. Seperti kita sedang melihara ular gitu. Jadi ketika kita bangun kita lihat oh ada ular di tempat tempat tidur saya. Jadi sesuatu yang bahaya tapi kemudian itu yang sesuatu yang kita senangi. Nah, maka jadi langkah pertama dalam keluarnya kita dari dosa itu ialah mengenali dosa kita. Mengenali keseriusan dosa itu atas hidup kita. Nah, ini suatu hal langkah awal untuk membangunkan kita dari tidur. Nah, dalam dalam pandangan inilah kita juga bicara tentang dosa pribadimu apa. Dosa pribadi kita itu apa? Ya, dosa pribadi kita apa? Kan ada 7 akar dosa itu ya. Ada 7 akar akar dosa kan. Eh, akar dosa kita itu kemarahan, iri hati, hawa nafsu, kesombongan, kerakusan, kemalasan, ketamakan. Nah, ini kan ada 7 akar dosa. Nah, ini kita mungkin punya pergulatan dari 7 daftar itu gitu. Jadi kita harus juga berpikir, merenung juga tentang tentang ini. Oke. Jadi kenali diri kita. Jadi ada sejarah sejarah rahmat Tuhan, tapi juga ada sejarah dosa kita. Ya, kelengketan-kelengketan dalam bahasa rohani itu namanya. Kelengketan, kemudian eh, eh, yang namanya keterikatan. Nah, keterikatan ya. Itu kan seperti hamster ya. Hamster yang dikasih mainan tuh. Dia kan berlari, berlari di seputar apa itu eh, kayak dikasih lingkaran gitu yang ada asnya di tengah. Dan dia berlari, 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 berlari. Dia merasa bahwa dia maju, dia merasa dia berjalan gitu kan. Tapi sebetulnya dia ada di tempat. Nah, dosa ini membuat kita tidak mengalami kemajuan berarti dalam mengikuti Kristus. Sejauh orang ini tidak memaknai dosa-dosanya, mengenali kecenderungan-kecenderungannya, maka ini jadi sulit. Nah, maka bagaimana kita mengenal dosa kita? Tentu harus ada refleksi, memakai kitab suci, tentu saja. Nah, juga bisa melalui koreksi dari teman, dari hati ke hati, dari pasangan kita, karena dia adalah cermin yang membuat kita bisa melihat mungkin dari sisi belakang sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu. Jadi ada banyak cara untuk kita untuk mengoreksi diri kita. Santa Teresa Avila juga selalu mengatakan bahwa salah satu cara untuk maju dalam hidup rohani yaitu pengenalan diri. Pengenalan diri itu yang dia katakan bukan secara psikologis, tapi terutama mengenal diri dengan cara mengenal Allah. So, jika Allah begini, saya begini sementara Allah itu begini. Allah itu baik sementara saya cenderung melawan kebaikan, cenderung berpikiran negatif. Nah, itu penting mengenali dosa kita. Maka ada yang disebut nanti nanti dosa favorit ya para ibu dan bapak. Oke. Semakin kita bertambah usia kita, semakin mampu kita biasanya semakin senior seseorang untuk secara hidup, pengalaman hidup, dia juga semakin canggih tuh dia berdosanya kan. Makin mantap gitu. Kalau kita lihat pejabat-pejabat pemerintah kita kan semakin keren ya caranya untuk
melakukan itu semua gitu, melakukan perbuatan itu. Tapi semuanya sekali lagi itu semua berasal dari dalam diri kita. Jadi penting mengenali dosa kita. Lalu yang kedua, itu slide yang ketujuh ini ya. Langkah yang kedua ialah pertobatan. Nah, pertobatan dalam seluruh Injil itu mendapat tempat yang paling penting ya. Bagaimana untuk menanggapi ajakan Yesus. Pertobatan itu macam-macam kan. Ada orang yang lalu meninggalkan keluarganya dan sebagainya. Nah, ada juga orang yang gagal bertobat ya, seperti si pemuda yang kaya, karena rupanya dia punya keterikatan, kelengketan dengan harta. Jadi ketika Yesus menyuruh dia menjual itu, lalu kemudian ia hatinya sedih dan meninggalkan Kristus. Sejak saat itu dia tidak berjalan lagi bersama Kristus kan, lalu dia menjadi sedih. Nah, jadi seluruh Injil dan juga pewartaan para rasul juga bicara tentang ini, sisi pertobatan ini. Nah, Paulus, Petrus, dan para rasul menyampaikan ini semua kepada uh, tanah misi pertama, yaitu orang Yahudi ya. Misi misionaris Yesus yang pertama itu orang-orang Yahudi kan. Mereka bermisi di tanah Yahudi, di tanah Israel. Tetapi kemudian ada banyak orang yang sebenarnya ada dua perilaku, dua tanggapan. Satu bertobat, satunya malah kemudian marah. Nah, yang bertobat ini kan 3.000 orang ya, ketika pada saat Pentakosta, lalu pada saat Petrus berkhotbah, lalu kemudian 3.000 orang dibaptis. Itu khotbah yang luar biasa saya kira ya. Dan itu paroki yang pertama tuh. Jadi orang yang lalu kemudian sungguh-sungguh memberi diri dibaptis. Sementara sebaliknya, orang-orang Farisi malah justru tertusuk hatinya, marah, dan merancangkan kejahatan dalam pikiran mereka kepada para rasul ini. Nah, langkah kedua ialah bertobat dari dosa. Bertobat dari dosa. Bahasa Yunaninya yaitu metanoia. Metanoia itu yaitu perubahan, berbalik arah. Ya, kalau kita misalnya sudah keliru ya, misalnya kita naik kendaraan, kita keliru, harusnya di belakang kan, maka kita harus putar balik. Nah, gitu. Jadi itulah arti metanoia, itu perubahan. Nah, tapi bukan soal mengubah cara berpikir kita dengan cara berpikir lain. Bukan tentang mengganti salah satu mentalitas kita dengan mentalitas yang lain. Atau penilaian yang satu dengan penilaian yang lain. Tapi metanoia ini ialah artinya ini. Saya bertobat karena Tuhan titik-titik. Itu rumusannya ya. Jadi saya mengganti cara berpikir saya ini karena cara berpikir Tuhan itu adalah B. Saya mengganti mentalitas A karena mentalitas Tuhan itu adalah B. Saya mengubah penilaian saya karena penilaian Tuhan itu berbeda dengan penilaian saya. Jadi kita berubah, bertobat, bermetanoia karena Tuhan. Bukan saya bertobat supaya saya nanti begini-begini. Bukan. Tapi saya bertobat karena Tuhan sudah menebus saya. Itu kan kayak grand design-nya ya. Itu kayak utamanya ya. Itu akarnya gitu, akarnya kan kalau dalam tanaman. Saya mengasihi Allah karena saya sudah dikasihi Allah. Saya bertobat karena Allah sudah mengasihi saya sedemikian rupa. Karena ini. Lalu saya akan mengubah kemarahan saya karena Tuhan adalah Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, jadi itu rumusannya gitu. Jadi saya bertobat karena ya, karena Tuhan begini begini gini. Nah, itu jadi eh, latihan pertobatan yang bersumber dari pengalaman akan pengenalan kita siapakah Allah itu. Nah, maka dengan kata lain di slide yang nomor 9 bahwa ternyata ketika saya mengenali diriku, ketika aku mengenali Tuhan itu siapa, lalu saya bertobat, saya seakan-akan seolah-olah masuk dalam suatu
penghakiman dalam tanda kutip ya, penghakiman Tuhan. Ya Tuhan menghakimiku, keadaan rohaniku dan perilakuku. Hanya dengan saya membaca kitab suci pun saya kenal Tuhan, itu sudah menghakimi saya gitu ya. Duh, kok nggak sesuai ya Injil Injil ini dengan cara hidup saya gitu. Jadi itu sendiri pun sudah menghakimi saya gitu. Nah, tapi Tuhan mengetahui hati kita. Lalu ia juga tahu apa kesulitan-kesulitan kita. Ia juga tahu apa ya tanggung jawab kita. Nah, maka bertobat dimensi keduanya ya berarti juga menjadikan penghakiman Tuhan atas diri kita sendiri. Jadi membiarkan Tuhan menghakimi kita. Ya, maka kita bilang kepada Tuhan, ya Tuhan aku tunduk pada penghakiman-Mu. Para saudara ini belum sampai pada apa ya, ampuni saya Tuhan, ampuni. Tapi kita masih berusaha untuk mengenali diri. Ini suatu penting ya, penting bagi kita. Oke, lalu kemudian kita bisa lihat dalam Mazmur 51. Itu Mazmurnya Daud ya. Miserere, itu Mazmur mohon belas kasih Tuhan. Uh, dia menyadari kelemahannya, ya kan? Kenapa? Karena dia mengambil Betsheba. Betsheba itu istrinya Uria kan. Lalu kemudian ia menyuruh Uria pada saat perang untuk berdiri di garda depan, hanya supaya apa? Hanya supaya nanti dia resiko kematian lebih tinggi dan pada akhirnya dia mati kan, supaya dia bisa merebut istrinya yaitu Bathsheba. Nah kan kemudian dia ditegur Nathan kan, tegur Nathan dengan cerita yang menarik itu kan. Nah pada saat itulah Daud kemudian memakai pakaian berkabung, dia bersedih nggak mau makan, lalu dia duduk di debu, bersila di debu, lalu ya bawakanlah Mazmur ini, Mazmur Miserere, Mazmur 51. Konon Santo Agustinus tahun-tahun terakhir menjelang kematiannya, dia meminta saudaranya untuk menuliskan Mazmur 51 ini di dinding, di plafon, atau di dinding dekat tempat pembaringannya. Setiap hari dia membacakan itu. Jadi rupanya Agustinus sempat berpikir, oh kalau sudah dibaptis sudah pasti masuk surga. Kan sudah dibaptis, percaya pada Tuhan, kan pasti masuk masuk surga. Nah, rupanya dia lalu dalam perjalanan hidupnya tahu, oh ternyata pengampunan itu adalah suatu perjalanan seumur hidup, harga mati, gitu ya. Nah, maka pertobatan itu harga mati. Kalau NKRI harga mati, pertobatan harga mati bagi orang Kristen. Jadi sesudah mengenali, lalu kemudian kita melakukan pertobatan. Nah, slide yang ke-10. Nah, dosa itu yang kita lakukan pasti kan merusak relasi kan, relasi kita dengan Tuhan. Nah, maka satu hal yang sangat penting ialah adanya rasa sesal. Jadi pertobatan bukan soal mekanisme ya, mekanis. Berdosa bertobat, berdosa ke ruang pengakuan dosa. Tapi apa eh, jiwa dasarnya gitu? Apakah ada penyesalan? Nah, Daud kan menyampaikan mazmurnya itu minta belas kasih, miserere itu adalah minta kerahiman Allah itu dalam belas kasih yang begitu rupa gitu ya. Sampai ekspresi penyesalannya itu diungkapkan dengan kain kabung yang ia gunakan. Lalu ia menyanyikan mazmur ini. Kami para biarawan-biarawati menyanyikan Mazmur 51 itu setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat ibadat pagi. Nah, dikatakan bahwa kita harus mati terhadap diri sendiri. Bahkan begitu kita masuk dalam penghakiman Tuhan, kita lalu melihat dosa kita dan kemudian kita takut. Nah, jadi kemudian kita punya rasa kesedihan yang sungguh. Nah, penting dalam pertobatan ini yaitu rasa sakit, rasa sakit. Eh, manusia tidak hanya menyadari bahwa ia telah berbuat salah, namun ia juga sedih karena telah bertindak seperti seperti itu. Dan ia sedih bukan hanya karena hukuman yang pantas diterimanya atau yang harus ia derita, namun lebih lagi karena
ketidaksenangan yang ia berikan kepada Tuhan, karena telah mengkhianati cintanya yang besar, karena telah melukai kerahiman Allah itu. Ia bersedih atas dosa yang membuat Yesus menderita di kayu salib. Nah, rasa sakit seperti ini, rasa sedih seperti ini, rasa pedih seperti ini adalah rasa pedih yang sejati. Ya, nah, jadi ini yang disebut dengan sesal sempurna, gitu ya, sesal sempurna. Dan sesal sempurna itu penting. Ya, ada yang disebut dengan sesal yang tidak sempurna. Jadi takut dihukum, takut masuk neraka, gitu kan? Karena sudah melanggar hukum. Tapi kalau sesal sempurna itu bersedih karena Yesus yang mengasihiku, tapi aku sendiri tidak membalas dengan tindakan yang sama. Nah, ini jadi perlu untuk pertobatan. Nah, maka air mata selalu menyertai pertobatan. Tidak apa-apa. Air mata itu bukan tanda cengeng, tapi eh, adalah tanda penyesalan. Asal bukan air mata buaya ya. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana kisah anak yang hilang di slide yang 13, Pak Gunawan. Eh, Anak yang hilang, dia sudah mau bermetanoia ya dengan sesal sempurna kan. Dia mau ingin menjadi abdi bapaknya karena ia sudah berdosa kepadanya dan sebagainya. Nah, rupanya bahwa Allah begitu orang sungguh-sungguh bertobat, sebelum kita menyampaikan segala sesuatunya, Allah sudah mengenal isi hati kita dan kemudian ia menunjukkan hatinya kepada kita. Karena rupanya ketika Tuhan bertemu dengan kita, yang paling penting baginya ialah diri kita, bukan dosa kita. Maka ada satu kata yang ia berikan kepada anak yang hilang itu kan, yaitu pengampunan kan. Dari kalimat sebelum ia menyelesaikan hafalannya, apa yang ia sampaikan, kemudian sang ayah sudah memeluk dia, cepat bawakan ke sini gaun yang paling indah. Lalu kemudian mereka berpesta pora. Ya, nah itu ya. Jadi saudara, penting ini kita coba lihat lagi. Nah, maka langkah kedua itu ialah bertobat dari dosa. Untuk melaksanakan langkah ini, kita tidak perlu segera merasakan kepedihan di hati kita dan air mata yang mengalir dari mata kita. Jika memang segera itu terjadi, ya itu lebih baik. Nah, itu biasanya tergantung dari anugerah Roh Kudus dan kerjasama atau tanggapan dari kita. Menyadari enggak itu kan kehadiran Roh Kudus itu yang membuat saya lalu kemudian bersedih dan sebagainya. Bapak Ibu pernah, saya yakin dalam kesendirian kamu kan, entah pada malam hari, Anda, saya yakin pernah menangisi dosa tertentu dalam hidup kita itu ya. Itu satu proses perjalanan rohani yang sebenarnya tidak mudah untuk kita lewati kan. Sebetulnya kita lalu kemudian pada saat itu merasa hidup kita ini berada di titik persimpangan gitu kan. Sesuatu yang saya tidak mampu keluar dari sana gitu. Tapi saya ingin berubah dari itu gitu. Nah, biasanya cerita kesaksian itu lalu menjadi penting di sini kan. Nah, sekarang langkah yang ketiga. Tadi langkah pertama tadi apa? Kenali dosa kita. Nah, mengenali dosa, terutama kecenderungan-kecenderungan kita. Yang kedua ialah pertobatan. Yang artinya tadi metanoia, eh, caranya ialah yaitu mengubah cara berpikir kita karena cara berpikir Kristus ini ya. Cara berpikir Kristus A, sementara cara berpikir saya bukan A, maka saya harus berubah. Nah, karena Tuhan itu ini, maka saya ini. Gitu. Atau saya mengubah ini karena Tuhan seperti itu. Nah, itu. Sekarang langkah ketiga yaitu berhentilah berdosa. Nah, berhentilah berdosa. Putuskan hubungan sepenuhnya dengan dosa. Seperti Santo Paulus mengatakan, anggaplah dirimu mati terhadap dosa. Dan jangan biarkan dosa itu berkuasa di tubuh fana kita. Nah, perkataan ini juga digaungkan oleh Petrus. Bahwa si Paulus ini bagus sekali kan bilang kan, anggaplah dirimu mati terhadap
dosa. Oke, jadi dosa tidak lagi menguasai kita, tidak lagi menguasai tubuh kita dan tidak lagi menguasai hidup kita. Nah, Petrus juga berkata demikian. Ya. Orang yang telah menderita penderitaan daging sudah putus asa dengan dosa untuk menjalani hidupnya dengan dibimbing oleh kehendak Allah, bukan oleh keinginan manusia. Kamu sudah menghabiskan cukup banyak waktu untuk hidup dalam penyembahan berhala. Maka langkah ini terdiri dari apa? Langkah ketiga ini berhenti berdosa, yaitu dengan berani berkata cukup, cukup untuk berbuat dosa. Nah, ini adalah fase keputusan, ya, fase keputusan atau fase tujuan. Jadi berkata cukup itu adalah suatu keputusan. Apa rupanya artinya? Tentang apa ini? Nah, ini tentang slide ke-16. Ini tentang membuat keputusan sejauh itu bergantung pada kita, pada ketulusan kita, pada kemurnian kita, pada kepastian kita, sejauh kita mampu untuk tidak melakukan lebih banyak dosa. Nah, itu maksudnya ya. Jadi sejauh kita berjuang dengan keputusan bebasku, dengan kemampuanku yang ada untuk tidak memperbanyak dosa-dosaku. Nah, mungkin segala sesuatunya tampak berubah-ubah dan tidak realistis. Ya, orang bisa saja tidak melihat perubahan apapun dalam hidup kita. It's okay, tapi itu adalah hidup yang berproses kan. Pertobatan itu seumur hidup kan. Maka baik kita lebih baik berjalan ya seperti siput tapi maju. Gitu. Ada perubahan-perubahan yang kemudian kita lihat. Nah, berarti para saudara jangan menuntut diri terlalu keras, maunya ingin terbang tapi badannya terlalu besar, gak bisa gitu kan, masih kakinya masih nancap di tanah, gak bisa, gak punya sayap dia untuk terbang. Nah, maka biasanya orang-orang yang di awal-awal pertobatannya pasti apa ya, pasti begitu bersemangat, tapi nanti di tengah jalan kemudian ia mengalami kekenduran. Nah, yang ingin dikatakan di sini ialah berkeputusan terus, berkata cukup atas dosa-dosa ini. Nah, slide ke-17. Jika kita memeriksa diri kita dengan baik, akan menyadari bahwa di antara banyaknya dosa dan keburukan yang kita lakukan setiap hari, ada selalu satu yang berbeda dari yang lain. Berbeda karena sekarang uh, lebih bersifat sukarela. Kita siap untuk melakukannya. Melakukan apa? Pertobatan tadi. Ya, ini tentang dosa yang diam-diam kita akrabi, terikat, yang mengikat kita, yang kita akui, tapi tanpa kemauan nyata untuk melepaskannya, atau mengatakan cukup. Nah, jadi mengatakan cukup itu kan adalah sebuah keputusan kan. Nah, berprosesnya itu pasti butuh waktu kan untuk sampai pada apa yang kita inginkan, menjadi sempurna, menjadi kudus. Itu kan membutuhkan waktu. Tapi keputusan untuk berkata cukup, saya cukup untuk bergosip, itu adalah satu hal yang penting dalam usaha pertobatan. Mengatakan cukup untuk itu. Mungkin biasanya gosipnya 5 kali dalam seminggu, sekarang menjadi 4 kali. Nah, jadi ada keputusan yang menunjukkan keseriusan kita untuk bertobat. Terutama atas dosa-dosa yang sulit untuk kita lepaskan, yang kita akrabi gitu ya. Yang tadi seperti kita sedang melihara ular di tempat tidur kita gitu kan. Nah, dosa yang membuat kita merasa tidak dapat lagi membebaskan diri karena alasan sederhana itu kita tidak ingin membebaskan diri atau tidak ingin segera membebaskan diri kita. Nah, nah di sini Santo Agustinus dalam Confessionesnya atau dalam pengakuan dosanya menggambarkan perjuangannya untuk membebaskan dirinya dari dosa sensualitas, dari kenajisan. Nah, dia berdoa begini, dia merenungkan begini. Dia pernah bilang, ada suatu masa ketika aku mohon kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, berilah aku kesucian dan pantangan. Namun secara diam-diam, aku menambahkan suara, tapi jangan sekarang ya Tuhan. Nah ini membuat Agustinus kemudian merasa mengalami perpecahan dalam dirinya. Ya. Sampai kemudian dia berkata pada dirinya, kenapa saya sering berkata, besok saya akan berubah, besok saya akan berubah, besok saya tidak akan lagi seperti ini. Kenapa tidak sekarang?
Mengapa momen besok itu tidak berakhir? Mengapa selalu momen-momen hidup yang masih penuh dosa itu selalu datang? Nah, itu perjuangan dari Agustinus ya. Nah, jadi saudara, dengan mengatakan cukup, itu kita bisa sudah merasa bebas. Ya, dosa telah memperbudak kita, sementara kita eh, mengatakan cukup. Nah, berarti ini adalah jalan-jalan pembebasan. Tapi kalau kita tidak mengatakan cukup, nah ini yang akan memperbudak dosa kita. Maka kita akan kehilangan kuasa atas diri kita. Yesus memberitahu kita seperti orang lumpuh di kolam Betsaida. Apakah kamu ingin disembuhkan? Ingin, tapi jangan sekarang. Agustinus kan punya pengalaman yang mendalam akan penyesalannya gitu kan. Semakin lama orang bergelut dalam sebuah dosa, semakin lama pula dia harus berproses untuk bertobat. Ya, jarang ada orang misalnya kita ngalami seperti Paulus ya, ketika ke Damsik langsung disambar sama Roh Kudus, buah, dia berubah 180 derajat. Nah, itu pengalaman orang-orang tertentu, tapi biasanya berproses kan gitu kan. Nah, maka pelan-pelan kita kemudian belajar tentang hal ini. Nah, kita lanjut ke slide yang ke-20 ya. Dikit lagi ya. Nah, untuk menemukan dosa khusus, dosa favorit ya yang ada dalam diri kita harus mencoba melihat apa yang kita khawatirkan akan diambil dari kita. Ya, yang tanpa mengakuinya sebenarnya kita membela itu gitu loh. Ya. Misalnya ada orang yang suka bermedia sosial gitu kan. Kemudian ibunya mengambil handphonenya gitu. Nah, mungkin dia takut sama ibunya. Tapi sebenarnya dalam hati terkecilnya dia butuh handphone itu gitu. Untuk apa? Untuk memuaskan dia entah bermain games dan sebagainya. Apa yang kita pertahankan pada tingkat bawah sadar dan tidak kita ungkapkan agar nantinya kita tidak terpaksa meninggalkannya di bawah rangsangan kesadaran. Nah itu. Jadi lebih dari sekedar dosa tertentu. Jadi seringkali hal itu merupakan kebiasaan yang berdosa. Nah, itu yang namanya dosa habitual ya. Jadi dosa yang disebut sebagai dosa kebiasaan. Misalnya saja menonton acara televisi tertentu. Itu aja terus ya. Eh, atau adanya kelalaian yang sering dilakukan. Ya. Nah, itu juga menjadi dosa kebiasaan kita. Maka apa yang perlu dilakukan dalam momen meditasi, eh, dalam misa atau dalam retret ini, kita tempatkan diri kita di hadapan Allah dan sambil berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus, mari kita berdoa kepadanya, gitu ya. Nah, doa ini bagi saya bagus ya. Misalnya gini, Tuhan, Engkau mengetahui kerapuhanku dengan baik. Begitu pula aku pun mengetahuinya. Oleh karena itu hanya dalam kasih karunia dan kesediaan-Mu aku berkata kepadamu bahwa mulai sekarang aku ingin meninggalkan kepuasan itu, kebebasan itu, persahabatan itu, kebencian itu, dosa itu. Terserah Anda mau mengisi apa gitu. Aku ingin menerima gagasan bahwa mulai sekarang aku harus hidup tanpa itu. Aku telah menyudahi dosa itu dan dosa tertentu itu. Kataku cukup, tolonglah aku Tuhan dengan rohmu. Perbarui dalam diriku semangat yang teguh dan buatlah hatiku tetap baik. Nah, doa-doa yang doa seperti ini atau doa yang seperti sejenis ini, nah kalau kita mendoakan itu dengan sungguh, ya itu persis seperti orang yang mau mengampuni dosa orang kan gitu kan. Saya mengampuni dia, tapi rasa plong, rasa damai, rasa bebas itu kan pasti butuh proses ya. Tapi kan mengampuni kan sebuah keputusan kan. Pengampunan itu jadi sebuah keputusan. Ya. Saya mengampuni ibu mertua saya. Saya mengampuni dia. Tapi rasa sakit hati saya ke dia itu pasti berproses tuh untuk sembuhnya. Nah demikian halnya juga dengan orang yang mau bertobat tadi. Nah, jadi latihan bertobat itu bukan berani berkata cukup. Dan cukup itu adalah sebuah keputusan. Nah lanjut slide yang ke-22. Nah kalau kita melihat pohon zaitun atau sebuah pohon yang sangat tua dengan batang yang telah terpotong dan layu, yang meski demikian masih memiliki beberapa cabang hijau di bagian atasnya, yang pada musimnya penuh dengan buah zaitun dan bagus. Itu mengapa?
penampakannya dari luar pohon itu akan hancur. Atau bayangkan aja sebuah rumput ya sudah layu kan, layu, kering, bah ini rumput bakalan mati. Tapi rupanya rumput ini bisa tumbuh segar. Karena apa? Karena masih ada urat yang hidup yang berakar dalam tanah yang memberikan kehidupan bagi pohon itu. Nah, itulah juga yang terjadi pada pohon dosa yang jahat dalam kehidupan kita. Seharusnya kan kita kira bahwa dosa-dosa itu sudah betul-betul mati, tidak bisa memproduksi apapun lagi ya, hal-hal yang buah-buah kedagingan dalam diri kita. Tapi rupanya akarnya masih apa? Masih ada. Dan itu yang terus menghasilkan buah-buah dosa itu. Nah, rupanya ada cabang-cabang yang masih belum di apa akar yang masih belum belum dibersihkan, belum dituntaskan. Nah, oke, jadi eh, mari kita kemudian lalu eh, kita pikirkan tentang tentang itu gitu. Di mana aku tidak bisa hidup tanpa itu. Di mana kalau orang kan maka ada Mazmur bahagia aku terikat pada Yahweh kan. Nah, bagaimana kalau aku terikat pada yang bukan Yahweh, pada hal-hal yang lain? Nah, ini kan adalah satu langkah ya yang eh, membantu kita mengenali akar dosa yang membuat kita sulit untuk mengalami kemajuan berarti dalam hidup rohani. Rajin misa, rajin doa lingkungan, ikut komunitas kerahiman, tapi hatinya masih pedih, nggak bisa mengampuni. Nah, berarti kan ada akar dosa yang tadi itu yang belum belum dicabut kan, nah, belum diselesaikan. Nah, jadi perlu untuk mengambil keputusan di sini. Baik. Nah menarik ya bahwa misalnya nih dalam keputusan-keputusan kita untuk tidak lagi jatuh dalam dosa, seringkali kita mengatakan begini, Tuhan, besok saya tidak akan pernah bermain judi lagi. Contoh ya, contoh. Malam ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Nah ini setan yang mempermainkan kita kan. Besok itu kan tidak pernah datang. Ya. Akhirnya kita jatuh lagi pada dosa yang sama. Tapi malam ini malam terakhir. Ya, malam ini deh terakhir. Saya bertobat deh malam ini. Besok saya tidak akan melakukan itu. Tapi besok itu kan tidak pernah terjadi. Besok itu tidak pernah datang. Contoh kebiasaan-kebiasaan berdosa lainnya seperti narkoba, minuman keras, dendam, berbohong, munafik, kebiasaan najis, iri hati, dan sebagainya. Ya, nah, ma- maka ini sebenarnya kita yang sedang dipermainkan oleh setan. Bagaimana seandainya ketika itu terjadi, godaan itu datang? Nah, langkah pertobatannya kita bisa mengatakan begini. Baiklah, kita bisa bermain judi sepanjang sisa hidup kita, tetapi tidak untuk malam ini. Nah, ini kan kita sedang mempermainkan setan kan. Setan bilang nih, itu enak tuh main judi tuh. Ayo. Nah, kalau kita jawab nih, oh iya, tapi masih banyak hari untuk kita bisa bermain judi. Bahkan besok lebih baik lagi bermain judi. Tapi tidak untuk malam ini ya. Nah ini yang dipermainkan setan kan. Tapi kalau yang pertama tadi, ini malam terakhir saya bermain judi. Besok saya tidak lagi. Nah, ini setan mempermainkan kita dengan cara buat seperti itu. Tapi kalau kita berkata, ada banyak waktu lain untuk bergosip. Minggu depan jauh lebih baik. Tapi tidak untuk hari ini. Kan? Itu kan cara kita untuk mempermainkan si setan yang terus menggoda kita untuk jatuh pada dosa-dosa yang sama itu. Nah, itu bisa kita katakan pada diri kita kan. Ya, baiklah, saya bisa bermain games sepanjang hidup saya, sisa hidup saya, tapi tidak untuk malam ini. Itu kan satu hal yang membantu kita untuk berperang melawan si kekuatan setan. Oke, lalu kemudian kita lanjutkan ke yang keempat ya, langkah keempat. Eh, Langkah keempat, slide 28. Hilangkan kuasa tubuh yang berdosa. Nah, Santo Paulus menyinggung satu hal terakhir, hubungan dengan dosa itu menghancurkan tubuh yang berdosa. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersama dengan dia, supaya tubuh dosa itu dapat dibinasakan. Artinya Yesus di kayu salib sebenarnya telah membinasakan seluruh tubuh, yaitu realitas dosa. Nah, lalu kemudian coba kita amati tentang sebuah gua, ya, sebuah gua.
sebuah gua, yaitu gua stalagmit. Ya, gua stalagmit. Yaitu salah satu kolom berkapur yang terbentuk di dasar beberapa gua kuno karena jatuhnya tetesan air berkapur dari langit-langit gua. Ya, jadi rupanya gua itu ada air kapurnya lalu netes ke bawah. Nah, pada saat yang sama, ini bisa membantu kita untuk menjelaskan tentang dosa-dosa kita. Selama bertahun-tahun kan, tetesan yang jatuh dari atas itu, lalu kemudian akan membentuk apa? Membentuk stalagmit, ya kan? Jadi seperti bukit. Nah, hal ini bisa membantu kita mengenali tentang dosa-dosa kita. Hilangkan kuasa tubuh tadi, menghilangkan kuasa tubuh yang membuat kita jatuh dalam dosa. Nah, jadi eh, selama bertahun-tahun kalau orang jatuh pada dosa yang sama itu seperti membentuk lagi stalagmit, stalagmit tadi. Nah, jadi rupanya itu menjadi menyatu dalam dalam dirinya. Nah, jadi seperti yang terjadi pada fenomena stalagmit itu, sebagian besar kan bisa hilang kan karena tergerus air kan biasa itu. Nah, dalam dosa juga begitu, bisa hilang karena apa? Karena pengakuan dosa kan. Kita ngaku dosa, dosanya diampuni, dosanya diampuni. Hati kita makin dibersihkan, iya makin dibersihkan. Ekaristi, doa, ya doa kerahiman. Nah, itu membantu kita. Nah, tapi kemudian kita harus pelajari bahwa bisa saja stalagmit dosa saya itu tumbuh sudah seperti tiang, ya, seperti batu besar yang membuatku sedih, tidak mampu untuk keluar dari sana. Nah, maka kita bisa mengerti ketika Yeskiel bilang, aku akan mencabut hati yang membatu dari dagingmu dan memberimu hati yang taat. Itu adalah hati yang kita ciptakan sendiri, ya, hati yang keras itu melalui kompromi dan dosa, kan? Nah, inilah tubuh yang lama itu. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi ini? Nah, begini, kita nggak bisa, para saudara, menghilangkan batu itu hanya dengan kemauan dan kemampuan kita. Buktinya gagal kan? Gagal kita selama ini pakai cara kita sendiri. Karena justru batu itu kan ada di dalam kita, dalam kemauan kita. Ya, saya memauinya kok, gitu kan? Itu kan dosa kan? Dosa itu kan harus tahu mau kan dan bebas. Nah, disinilah sebenarnya ketika kita sudah punya stalak dosa, nah disinilah bagian manusia itu berakhir. Ya, maka disinilah bagian Tuhan yang bekerja. Memang sebelum-sebelumnya pun Tuhan juga tidak pernah absen ya. Nah artinya pada ketika kita menghadapi sebuah akar dosa, di sini bagian kita adalah pasif. Gitu ya. Tuhan yang harus bekerja. Manusia bisa berbuat dosa, tapi manusia kan nggak bisa menghancurkan ya kan. Hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa. Nah, itu supaya kemudian lalu kita pahami. Maka penting di sini apa? Datang kepada Tuhan. Mohon bantuan Tuhan. Mohon bantuannya, rahmatnya, perlindungannya. Nah, itu mengapa lalu kemudian Santo Petrus selalu minta kepada kita, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jadi bertobat itu pertama-tama kita minta kepada Tuhan, pendamaian. Maka darah Yesus itu kan selalu apa? Selalu menjadi sungai kerahiman yang tak akan pernah habis-habisnya kan. Nah, itu. Jadi itu yang terus mendamaikan kita, mendamaikan kita. Nah, terutama membuat kita merasa damai. Baik. Eh, yang terakhir, langkah kelima, barang siapa telah mengalami penderitaan badani. Nah, ini dia juga akan mampu untuk me- menyelesaikan masalah-masalah tentang dosa ini. Nah, kita dapat bekerja sama dalam penghancuran tubuh berdosa ini dengan mendukung pelaksanaan kasih karunia, terutama dalam dua cara, dengan penderitaan dan juga pujian. Nah, apa maksudnya? Nah, gereja menyebut semua ini sebagai suatu kepuasan atau penebusan dan melambangkannya dengan penebusan dosa kecil yang dikenakan pada mereka yang datang ke ruang pengakuan dosa. Penebusan dosa kecil itu adalah sebuah tanda. Ini menunjukkan suatu tindakan dan sikap yang harus dilanjutkan untuk melampaui sakramen. Nah, siapapun yang menderita akan terbebas dari dosa, dan barang siapa menerima salibnya, penderitaannya, penyakitnya, ia telah putus dengan dosa. Maka penderitaan itu juga mendidik ya. Kalau kita lihat Kristus juga uh, tidak pernah mengatakan setiap orang yang mengikut aku akan tidak ada penderitaan, senang-senang, happy-happy, ekonominya baik, enggak kan? Tapi memanggul salib. Penderitaan itu rupanya uh, bisa membuat kita terbebas dari yang namanya dosa. Nah,
Itu yang mengapa kita sebut ada puasa dan sebagainya, ya. Nah, jadi saudara, eh, penderitaan setelah Allah menguduskannya melalui Dia memiliki kuasa misterius untuk melenyapkan dosa, menghancurkan struktur nafsu dan mencabut dosa dari anggota tubuh kita. Ibarat pohon diguncang keras dan buah layu jatuh ke tanah. Itu dosa dan hawa nafsu. Ya. Jadi kalau digoncang-goncangin kan buah-buah yang sudah layu, yang sudah hampir lepas dari tangkainya kan akan jatuh sendiri. Nah, kita tidak tahu kenapa seperti ini. Ada misteri kan di balik itu. Tapi kita tahu memang harus seperti itu. Penderitaan itu mendidik. Nah, menderita kata Yohanes Paulus, menderita berarti menjadi peka terhadap karya kekuatan penyelamatan Allah yang ditawarkan kepada umat manusia di dalam Kristus. Nah, biasanya ini bukan tentang mencari penderitaan ya, tapi tentang menyambut penderitaan yang datang dalam hidup kita dengan semangat baru, dengan apa yang sudah ada dalam hidup kita. Berarti tidak menyia-nyiakan penderitaan itu, ya. Uh, Kalau bisa kita jangan membicarakan penderitaan kita ke kanan dan ke kiri, ya. Justru akan bernilai ketika penderitaan itu ya dalam taraf tertentu ya yang mungkin bisa untuk kita simpan ya. Masalahnya kan sekarang orang gampang sekali kan untuk ber, 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 berbagi penderitaan di media sosial kan, status WA, status Instagram dan sebagainya. Kadang-kadang sesuatu hal yang tidak perlu sebenarnya untuk dibagikan pada orang lain. Baiklah itu dirahasiakan untuk dirinya sendiri ya. Kita bisa mengukur mana batasan-batasannya, yang mana kita bisa uh, cukup berdiam ya. Justru katanya kata seorang bapak padang gurun, kemenangan kita atas kesedihan itu ada dalam diam, ada dalam diam. Teresa Lisieux juga daripada dia bercerita pada orang lain, dia bercerita pada Tuhan. Kan dia persembahkan penderitaannya itu dalam dalam ekaristi. Ya, itu kan menarik. Maria juga ketika orang kekurangan anggur, dia nggak cerita ke orang lain, jelek-jelekan orang ini kan, keluarga ini yang karena kekurangan anggur. Tapi dia cerita kepada Tuhan kan, mereka kekurangan anggur gitu. Nah, maka rahasia penderitaan itu ialah kita berani menanggungnya di dalam iman kepercayaan, tanpa harus menyebarkannya ke kiri dan ke kanan. Nah, selain penderitaan, ada cara lain yang ampuh untuk menghancurkan tubuh dosa, yaitu pujian. Nah, pujian itu adalah anti dosa yang paling unggul. Nah, rupanya di awal suratnya kepada jemaat di Roma, Santo Paulus mengatakan bahwa ada dosa induk, ya, dosa yang menjadi dasar segala dosa, dan itu disebut dengan ketidaksalehan. Dan dosa ini terdiri dari dia tahu Tuhan, dia mengenal Tuhan, tapi tidak mau bersyukur, tidak memuliakannya sebagaimana seharusnya kepada Tuhan. Ya ini kan sering kita doakan kan dalam doa kerahiman kan, mendoakan orang-orang yang tidak menghormati sakramen. Nah gitu kan. Nah itu juga dosa induk malah, dosa ketidaksalehan, ketidaksopanan ya. Bukannya bersyukur, bukannya memuji, tapi memuliakan dirinya sendiri. 3 slide lagi ya. Jadi jika dosa induknya adalah ketidaksopanan, yaitu penolakan untuk memuliakan dan mengucap syukur, maka kebalikan dari dosa itu bukanlah kebajikan, melainkan pujian. Nah, maka lawanlah dosa tadi dengan berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Ada banyak orang yang sudah kesulitan memuji Tuhan, kan? Kesulitan untuk memuliakan Tuhan, ya, kesulitan. Nah, mungkin itu hanya di mulut saja. Nah, itu 2 cara untuk membebaskan kita dari tubuh dosa tadi, yaitu penderitaan, satu yang harus diterima dalam iman, percayaan, dan bisa mengubah kita. Dan yang kedua adalah lewat ujian. Ya. Ujian yang pantas, kesalehan, dan ulah-ulah devosional yang lain yang pantas kita berikan kepada pribadi yang pantas untuk menerimanya. Ya. Uh, maka saudara, inilah yang disebut dengan eksodus ya, keluar dari dosa lalu kemudian ke kesucian, dari kematian ke kehidupan. Nah, ini yang selalu kita rayakan setiap kali kita merayakan Paskah. Kita sudah melakukan emigrasi massal dari tanah perbudakan menuju ke tanah terjanji. Israel sudah keluar dari sana. Maka hal yang pertama mereka lakukan ialah memuji, memuliakan Tuhan, kan? Maka ada lagu ketika malam Paskah, ketika mereka keluar,
lalu mereka nyanyikan la 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 la. Itu memuji Tuhan. Nah, rupanya di tengah jalan orang Ibrani pun enggan meninggalkan Mesir ketika rupanya mereka di padang gurun mereka tidak dapat roti, tidak makan dan sebagainya. Nah, perjalanan hidup mereka juga harus lagi mengalami eksodus ya. Eksodus yang yang berkali-kali kan ketika mereka ditantang untuk beralah yang satu, tidak menyembah lembu tuangan dan sebagainya. Nah, itu rupanya mereka juga harus mengalami eksodus rohani ya. Nah, bukan lagi eksodus fisik tapi juga mengalami eksodus rohani. Nah, inilah yang ingin kita lakukan. Bahwa Firaun yang dibuang Tuhan ke laut adalah iblis dan dosa kita, yaitu manusia lama kita. Sedangkan kuda dan kesatrianya adalah dosa kita saat ini. Tuhan sudah membuang semua dosa kita ke laut, tidak ada lagi. Dan setelah membuangnya ke Laut Merah, kita sekarang berangkat ke Sinai. Setelah merayakan Paskah, kita bersiap merayakan Pentakosta. Maka hati kita kini menjadi kantong anggur yang baru, yang siap untuk menerima anggur baru, yaitu Roh Kudus. Demikian saudara-saudari yang bisa kita lakukan. Kesimpulannya adalah bahwa 5 langkah untuk keluar dari tanah dosa itu adalah sesuatu yang mutlak untuk kita lakukan. Kita perlukan itu dalam kehidupan kita. Tentu dasar dari semuanya itu ialah kita harus mau ya, mau berubah. Ini mengandaikan kerendahan hati yang perlu untuk mau berubah. Demikian, terima kasih. Shalom Alaikum. Terima kasih Romo. Saya sampai tidak bisa berkata-kata, demikian indah renungannya. Sekarang sampai pada pertanyaan Romo. Sudah ada beberapa pertanyaan, saya coba akan sampaikan ya Romo. Pertama, Monggo. halo, Iya, ya. eh, jika melakukan pengakuan dosa dan melakukan dosa yang sama, bagaimana dengan janji di depan pastor tidak akan mengulang dosa yang sama? Apakah saya sudah melakukan yang benar dalam membersihkan diri dari dosa? Bagaimana ini Romo? Langsung dijawab. Ya, silakan Romo satu persatu aja. Ya, baik. Eh, dosa yang sama yang kita lakukan, seperti yang saya katakan tadi, membutuhkan proses yang tidak mudah gitu loh untuk keluar sepenuhnya dari dosa itu. Maka yang paling penting begini, Pak, bagi yang bertanya ini, yang paling penting ialah semangat penyesalan yang ada di dalamnya. Itu yang paling penting. Sebanyak itu kita berdosa, sebanyak itu kita datang kepada Tuhan mohon pengampunan dengan penuh penyesalan. Kalau tidak ada penyesalan, jadinya mekanis. Nah, rupanya penebusan tidak pernah terjadi secara mekanis. Jadi penebusan itu harus terjadi dalam penyesalan kan. Ya, itu penting ya. Jadi eh, jika melakukan dosa yang sama, apakah masih bisa datang ke ruang pengakuan dosa? Masih bisa. Ya. Nah, lalu janji di depan pastor tidak akan mengulang dosa yang sama? Ya. Nah, berarti kita menyadari bahwa tidak mudah untuk menepati janji. Itu salah satu hal yang perlu kita. Tapi juga janji diperlukan untuk menunjukkan keseriusan kita. Nah, maka ketika kita melanggar janji, apa yang harus kita lakukan? Bangkit lagi, ya. Sama seperti Anda, kalau janji perkawinannya dilanggar, apakah cerai? Enggak kan? Tapi kan bertobat lagi, bertobat. Romo, untuk ini boleh nggak saya tambahkan Romo? Saya ingin bertanya untuk kasus yang sama Romo. Hmm. Ketika kita pertama kali berbuat dosa dalam ketidaktahuan mungkin, tapi ketika dosa yang kedua kita sudah tahu itu salah, kenapa dilakukan? Bukankah hukumannya lebih berat? Dan kalau berulang-ulang dilakukan dan kembali kita mengaku dosa, apakah tidak mempermainkan Allah namanya, Romo? Ya, eh, mempermainkan Allah itu betul. Karena kemudian kita tidak menunjukkan penyesalan, kita tidak menunjukkan perubahan yang nyata dalam proses dinamika pertobatan itu. Kalau makanya saya katakan, apakah ada motivasi yang mendasar itu rohnya itu ialah roh penyesalan dosa. Itu yang paling utama.
Apakah ada di balik ini semua roh penyesalan? Kalau tidak, pengampunan itu tidak gratis ya. Pengampunan Tuhan itu maksud saya tidak gratis. Kan Tuhan pernah bilang gini kan, utangnya 10.000 dinar kan. Tapi kemudian eh, apa? Tapi rupanya ada orang yang berhutang 1 dinar, dia tidak mau mengampuninya, tidak melepaskan utang itu. Nah, jadi yang mau saya katakan ialah bahwa pengampunan dosa itu ditunda, Bu. Bukan tidak diberikan, tapi ditunda sampai orang-orang orang ini sungguh-sungguh menunjukkan penyesalan. Nah, batas ukuran penyesalan itu kita tidak tahu ya, tapi kita sendiri dan Tuhan, Tuhan pasti tahu orang ini sungguh-sungguh menyesal atau enggak gitu. Contoh, penjahat yang di sebelah kanan Yesus kan Dismas, yang sebelah kiri Gestas. Ya. Nah, Gestas kan bilang ini, tapi Dismas kan justru dia, Tuhan, ingatlah akan daku ketika engkau datang sebagai raja. Rupanya dia menyesali dosa-dosanya. Dia kan pencuri kan. Nah, rupanya di kayu salib itu dia pencuri terbesar ya, pencuri terbesar kerajaan Allah. Rupanya selama hidupnya orang ini pasti sudah punya penyesalan yang berproses. Jadi itu yang bisa saya katakan bahwa pengampunan itu akan ditunda bagi orang-orang yang sangat-sangat atau sungguh-sungguh belum menyesali dosa-dosa. Gitu. Eh, Jadi Terima gini, kasih, Romo. kalau dosa itu harus tahu, mau, sadar, dan bebas. Kalau orang tidak tahu itu dosa, maka itu bukan dosa. Ya, itu kriterianya jelas. Ya. Tahu, Romo, mau, sadar, bebas, tidak terpaksa. Nah, itu kriteria dosa. Makanya orang-orang misalnya dengan ODGJ ya misalnya dia kan sulit kan untuk dikategorikan orang berdosa karena dia sudah dalam tidak tahu. kondisi tidak sadar, ya tidak tahu, tidak sadar. Oke? Eh, Romo, ini ada lagi takut akan Allah, buah Roh Kudus yang ada di dalam diriku. Betul nih, Romo ya. Roh takut akan Allah adalah salah satu buah Roh Kudus. Kemudian dalam doa sering eh, pikiran terpaut dengan kesulitan yang saya hadapi dan saya bawa dalam doa. Apakah hal itu termasuk dosa ya, Romo? Tidak. Nah, ini belum belum masuk dalam dosa. Ini masih sesuatu yang kecenderungan yang bisa membawa pada dosa, tapi belum menjadi dosa. Netral sifatnya. Ya. Oke. Romo, karena kita sudah sampai malam, mungkin eh, pertanyaan kita tutup. Ini ada sedikit pengumuman. Romo Alfon ini dia sekarang bertugas di paroki di Sidikalang. Pada saat ini sedang membangun satu bangunan apa ya karya pastoran paroki ya Romo ya di Sidikalang. Jadi bagi te- teman-teman yang mau membantu paroki daripada Romo yang sedang membangun, yang masih kekurangan dana, boleh nanti transfer saja ke rekening yang ada ya di komunitas Mujizat Keramat Ilahi. Nanti saya kumpulkan dan 100% daripada persembahan kasih yang diberikan pada malam hari ini akan semuanya diserahkan kepada Romo Alfon untuk pembangunan gereja ini. Nah, Gedung Karya Pastoran Paroki ya, yang berada di Sidikalang di Sumatera Utara. Persembahan kasih dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin. Nanti 100% daripada semua persembahan kasih akan diserahkan kepada Romo. Baik, terima kasih kepada kita semuanya. Kita segera akan menutup acara malam hari ini dengan lagu penutup yang akan dinyanyikan oleh Ibu Liani Susanti. Kemudian Romo akan menutupnya dengan doa penutup dan doa berkat. Ibu Liani, dipersilakan. Untukku rahmat Tuhan telah melimpah dengan cuma-cuma sebagai anugerah.
agar hidupku bertumbuh dan berbuah, mencinta yang lemah dan susah. Solideo, semboyan hidup mulia. Solideo hanya untuk Tuhan saja. Dalam doa dan karya maupun mencinta, semua tersembah hanya untuk Tuhan. Hidupku dari Tuhan untuk Tuhan. Ku berbakti melayani dalam Tuhan. Biar karya Tuhan nyata terlaksana. Hidup jadi semakin bermakna. Solideo, semboyan hidup mulia. Solideo hanya untuk Tuhan saja. Dalam doa dan karya maupun mencinta, semua tersembah hanya untuk Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu. Setiap kali kami berkumpul bersama komunitas kerahiman, kami sungguh-sungguh menyadari akan sungai kerahiman, lautan kerahiman yang sungguh-sungguh mengalir dalam kehidupan kami. Sebab itu kami orang yang berdosa ini, yang masih sering jatuh pada dosa-dosa yang sama. Engkau juga datang untuk membangkitkan kami. Engkau tidak menghakimi kami. Engkau justru turun ke lembah dosa kami. Dan ketika kami berjumpa dengan Engkau, Engkau tidak menghakimi, tapi Engkau memeluk kami dengan pengampunan. Itulah yang melegakan kami. Dan Engkau mau berjalan bersama kami di saat, di tempat, dan di titik terlemah kami. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu juga tetap bekerja dalam diri kami, sebagaimana telah nyata dan terjadi dalam kehidupan kami dan banyak orang. Maka ya Tuhan, kami juga mohon, jamahlah juga saudara-saudari kami yang saat ini menderita sakit, kepayahan, kesulitan, air mata, penolakan akan sakit, rasa ditinggalkan, rasa putus asa, penderitaan yang begitu hebat. Kami sendiri tidak dapat merasakannya, tapi kami sehati, kami sejiwa, kami seperasaan dengan mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan itu. Dan kami juga masih mohon mujizat-Mu atas mereka, menyembuhkan mereka, menjamah sakit mereka saat ini juga ya Tuhan. Kami semua yang disatukan oleh hati yang penuh cinta dan berbelas kasih dan penuh kerahiman, memohon kepadamu, semoga kiranya Engkau menguatkan saudara-saudari kami itu, menghibur mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami tantangan dan kesulitan dalam hidup. Semoga mereka juga berani untuk melihat penderitaan, kesulitan, tantangan, salib itu menjadi bagian dari perjalanan iman mereka yang justru akan memperkuat kaki mereka, hati mereka untuk berjalan. Kami juga mendoakan yang belum mendapatkan jodoh, belum mendapatkan pekerjaan. Berikanlah kiranya Tuhan kepada mereka rahmat yang mereka rindukan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berupaya untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Kami ingin semoga Engkau juga membantu mereka dalam kesulitan mereka. Supaya dengan itu mereka juga semakin dikuatkan dalam menjalani perjalanan hidup mereka. Dan juga yang terlibat dalam urusan bisnis, penjualan, dan lain sebagainya. Lancarkanlah. Semoga mereka bertemu dengan orang-orang yang akan membantu mereka mengatasi persoalan mereka. Kami juga berdoa bagi
seluruh komunitas dan terutama anggota kerahiman yang pada malam hari ini berkumpul bersama. Kami juga berdoa bagi keluarga mereka. Anugerahkanlah bagi mereka semua kesehatan, sukacita, umur yang panjang. Supaya mereka dapat memberikan terus kesaksian akan kasih-Mu yang nyata dalam hidup mereka. Kerahiman-Mu yang begitu nyata mereka rasakan. Sehingga itu pun mereka bisa bagi-bagikan kepada orang lain dengan cara doa, pertolongan, dan juga perhatian. Akhirnya kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Apa yang telah kami bicarakan, renungkan, nyanyikan, puji, doa. Semoga Engkau ya Tuhan menyempurnakannya itu. Maka kami sempurnakan seluruh doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santa Faustina, doakanlah. Tuhan bersamamu dan Dan bersama. bersama. Dan diberkatilah saudari-saudara sekalian, keluarga Anda dimanapun mereka berada. Orang-orang yang kita doakan, pertemuan kita malam ini, segala niat dan rencana baik saudara, serta karya perutusan Anda, oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.